siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan siang ini saya kerja kajian 5 PT Arwana Anugrah Keramik. Nama saya Adan Sunaji. Ini saya akan kaji tentang jurnal di PT Arwana Anugrah. Definisi fisiologi kerja. Fisiologi kerja merupakan suatu studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kelelahan otot selama bekerja. Definisi kelelahan kerja. Kelelahan kerja adalah salah satu permasalahan kesehatan yang keselamatan kerja yang dapat menjadi faktor risiko terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Kelelahan kerja menggambarkan seluruh respon tubuh terhadap aktivitas yang dilakukan dan paparan yang diterima selama bekerja. Pengertian faktor eksternal. Faktor eksternal adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja, yang termasuk beban kerja eksternal yang terdapat pada PT Arwana Anugrah Keramik, yaitu shift kerja dan iklim kerja panas. Yang kedua, pengertian faktor eksternal. Faktor eksternal beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri, sebagai ada reaksi dari beban kerja eksternal. Beban kerja yang terdapat di PT Arwana Anugrah Keramik, yaitu usia, status anemia, masa kerja, kualitas tidur, dan beban kerja. Nanti saya akan menjelaskan dari faktor eksternal atau internal. Hubungan shift dengan kelelahan kerja ini faktor eksternal. Setiap instansi pengguna sistem kerja bergilir perlu menyadari konsekuensi dari penerapan sistem kerja, karena kondisi kerja antara siang hari dan malam hari sangat berbeda. Bekerja siang hari disebut fase ergotropik, yaitu kinerja manusia pada puncaknya. Sedangkan bekerja pada malam hari disebut fase tropik, yaitu terjadinya proses istirahat dan pemulihan tenaga. Nah, terjadinya kelelahan kerja pada PT Arwana Anugrah Keramik tersebut karyawan atau pekerja yang shift malam hari tingkat kelelahan lebih tinggi daripada pekerja yang shift siang hari. Menurut Sumur, tenaga kerja bekerja pada malam hari akan mengalami tingkat kelelahan yang lebih besar dibandingkan tenaga kerja yang bekerja pada pagi hari atau siang hari. Hal itu dikarenakan jumlah tidur atau istirahat pada siang hari yang diperoleh tenaga kerja shift malam relatif jauh lebih kecil. Hubungan iklim kerja panas dengan kelelahan kerja. Seseorang yang melakukan pekerjaan di tempat panas, suhu tubuh akan meningkat diakibatkan oleh suhu lingkungan yang tinggi. Ketika suhu tubuh seseorang meningkat, hipotalamus di dalam otak akan merangsang kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Tubuh kekurangan cairan ion natrium dan klorida dalam tubuh. Ketiga, dapat menghambat transportasi glukosa sebagai sumber energi dan pasokan darah ke organ tubuh, sehingga menyebabkan penurunan kontraksi otot sehingga tubuh mengalami kelelahan. Karyawan PT Arwana Anugrah Keramik lebih melakukan pekerjaan di 5 lokasi yang berbeda iklim kerjanya. Ternyata karyawan di PT Arwana Anugrah Keramik (Tbk) banyak terpapar iklim kerja panas pada melakukan pekerjaan. Setelah pengukuran suhu di bagian produksi, diperoleh hawa suhu tertinggi mencapai 29,5 derajat Celcius dan suhu terendah hanya 38,2 derajat Celcius. Seseorang tenaga kerja akan bekerja dengan efisien dan produktif dengan suhu 21 Celcius sampai 31 Celcius itu ISPB. Hubungan usia dengan kelelahan kerja. Hubungan usia dengan kelelahan kerja bukan hanya pekerja yang berusia tua yang mengalami kelelahan kerja.
Akan tetapi, usia muda juga dapat mengalami kelelahan kerja. Kelelahan kerja pada PT Arwana Anugrah Keramik TBK terdapat pada karyawan usia tua dan usia muda dengan kelelahan kerja yang tinggi. Kelelahan kerja dapat terjadi dikarenakan, yaitu salah satu yang pertama, kerja yang berulang-ulang atau monoton. Yang kedua, keadaan lingkungan kerja seperti iklim panas. Terus yang ketiga, beban kerja. Lihat. Hubungan status anemia dengan kelelahan kerja. Kondisi rendahnya kadar hemoglobin darah seseorang disebut dengan anemia. Saat melakukan aktivitas berat, kebutuhan energi akan meningkat, sehingga kebutuhan oleh jaringan juga meningkat. Kedua, aktivitas berat membuat jantung harus bekerja ekstra dengan meningkat volume dan frekuensi denyut untuk memasuki oksigen ke jaringan otot untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, kekurangan kadar hemoglobin dalam darah sangat mempengaruhi ketahanan fisik dan produktivitas kerja seseorang. Menurunnya hemoglobin dalam darah dapat mengakibatkan metabolisme dalam otot terganggu dan menjadi penumpukan asam laktat yang menyebabkan rasa lelah. Hemoglobin fungsinya sebagai penyokong atau pengangkut zat gizi ke dalam tubuh. Nah, hubungan anemia dengan kelelahan kerja di PT Anwar Anugrah Keramik TBK, karyawan pekerja mengalami anemia. Tanda ada anemia yang sering dialami karyawannya itu mudahnya merasa lelah, kadang-kadang pusing, mudah mengantuk. Itu disebut dengan hubungan anemia dengan kerja. Next. Hubungan masa kerja dengan kelelahan kerja. Masa kerja adalah lamanya karyawan bekerja. Hubungan masa kerja dengan kelelahan bekerja pada PT Arwana Anugrah Keramik TBK, karyawan masa kerja yang lebih lama banyak mengalami kelelahan tinggi. Hal ini kemungkinan karyawan yang memiliki penambahan lama masa kerja. Hingga dia makin lama bekerja, maka semakin kelelahan tinggi. Terus faktor lain yang mempengaruhi kelelahan kerja seperti apa? Ada faktor juga. Yang pertama, monotoni kerja, lingkungan fisik kerja, faktor individu dapat menjadi pemicu terjadinya kelelahan kerja. Itu disebut dengan hubungan masa kerja dengan kelelahan kerja. Hubungan kualitas tidur. Kualitas tidur terjadinya kelelahan adalah gangguan tidur yang antara lain dipengaruhi oleh kurangnya waktu tidur dan gangguan pada jam biologis tubuh atau circadian rhythm akibat shift kerja. Circadian rhythm merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kelelahan kerja di industri, yang apabila circadian rhythmnya terganggu, maka menyebabkan gangguan pola tidur pada seseorang dan dapat mempengaruhi kualitas tidurnya menurut teori Kroemer dan Grangen. Itu dimaksud dengan hubungan kualitas tidur. Lanjut, hubungan kualitas tidur terjadinya kelelahan kerja pada karyawan PT Anwarna Anugrah Keramik TBK memiliki kualitas tidur yang buruk hingga terjadinya kelelahan kerja. Gangguan tidur yang berhubungan dengan kelelahan biasanya disebabkan faktor-faktor seperti yang pertama, kebisingan, pencahayaan, kebiasaan minum berlebihan, dan faktor lainnya. Kedua, hubungan beban kerja dengan kelelahan kerja. Setiap pekerjaan akan menimbulkan beban kerja pada pekerja. Secara umum, beban kerja berbeda-beda dikarenakan perbedaan yang dilakukan. Pekerjaan berdasarkan lokasi kerja, misalnya contoh nih, satu, karyawan bekerja sebagai sortir packing, bertugas memilah kualitas dan ukuran keramik, serta menyusun keramik ke dalam palet. Yang kedua, karyawan pada bagian sortir packing, ini rata-rata mengalami beban kerja sedang. Posisi kerja yang diterima oleh karyawan tersebut yaitu kondisi lingkungan kerja fisik seperti
posisi kerja berdiri. Terkadang membungkuk serta uap panas keramik yang baru keluar dari grill juga menyebabkan karyawan mudah merasa haus. Aktivitas kerja yang monoton akan mengakibatkan pembebanan otot statis, aliran darah menurun, sehingga asam laktat terakumulasi dan mengakibatkan kelelahan otot lokal. Banyaknya tugas tambahan yang dikerjakan oleh pekerja akan menambah tinggi beban kerja. Jika ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengakibatkan kelelahan pekerja. Hubungan beban kerja dengan kelelahan kerja. Nah, teknik pengukuran dalam PT Anugrah Arwana Anugrah Keramik Tbk. Teknik yang pertama, teknik sampel yang digunakan yaitu probability sampling dengan teknik simple random sampling. Nah, pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Nah, data sekunder, studi dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan teknik analisis data yaitu G-square. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teknik teknik simple random sampling? Nah, simple random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Itu disebut dengan teknik random sampling random sampling. Alat yang digunakan, nah, alat yang mereka gunakan dalam penelitian PT pengukuran di PT Arwana Anugrah Keramik Tbk ini tentunya di sini sama indeks suhu bola basah yang disebut tadi ISBB, Quantum 9 derajat, digunakan untuk mengukur iklim kerja di lingkungan kerja. Yang kedua, HB meter, GCHB meter, digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin karyawan. Yang ketiga, questionnaire digunakan untuk memperoleh data karyawan serta mencatat hasil pengukuran yang terdiri dari misalnya pertama, questionnaire 30 inten gejala kelelahan kerja digunakan untuk mengukur tingkat kelelahan karyawan. Yang kedua, questionnaire PSQI Pittsburgh Sleep Quality Index digunakan untuk mengukur kualitas tidur karyawan. Evaluasi membuat perancangan, merancang atau mendesain, mengendalikan serta mengevaluasi sistem kerja. Dari sini saya akan merancang atau mendesain, evaluasi sistem kerja. Penyebab kelelahan kerja karyawan di bagian produksi PT Arwana Anugrah Keramik Tbk yaitu iklim kerja panas. Nah, untuk mengurangi kelelahan kerja yang diakibatkan oleh iklim kerja panas pada saat produksi, perusahaan PT Arwana Anugrah Keramik Tbk mendesain tempat kerja dengan cara memperbanyak ventilasi agar udara bisa masuk ke tempat kerja. Nah, jadi perusahaan itu untuk mengurangi tingkat kepanasannya di tempat kerja, sehingga perusahaan mendesain tempat kerja itu misalnya beri ventilasi, setiap sudut, sehingga bergantinya keluar masuknya udara. Nah, terus perusahaan mengizinkan setiap karyawan untuk melakukan istirahat sekitar 10 sampai 25 menit setiap 1 atau 2 jam kerja. Nah, jadi perusahaan juga mengizinkan setiap karyawannya untuk melakukan istirahat 10 sampai 20 menit selama 1 sampai 2 jam kerja. Nah, jadi itu setelah kerja 1 sampai 2 jam dia diistirahatkan 10 sampai 25 menit. Dan menyediakan varietas air minum dengan jarak yang dekat sesuai dengan area kerja. Nah, jadi tempat kerja itu kan terdapat bekerja itu panas. Jadi kalau panas itu harus pasti karyawannya merasakan haus. Jadi perusahaan itu harus menyediakan varietas air minum dengan jarak yang dekat sesuai dengan area kerja. Berarti varietas minum itu harus dekat sesuai dengan tempat mereka kerja, nah, sehingga mudah dicapai.
terjangkau. Dua, shift kerja. Nah, untuk mengurangi kelelahan kerja yang diakibatkan shift kerja pada saat produksi, manajemen perusahaan merancang ulang SOP baru untuk pekerja. Nah, jadi SOP itu harus dirancang ulang dengan shift biar terminimalisir lah untuk mengatasinya. Terus dan perusahaan juga harus memenuhi asupan gizi kepada pekerja sesuai dengan beban pekerja, terutamanya pada pekerja shift malam hari. Itu gizi itu perlu juga asupan gizi kerja. Jadi perusahaan itu memenuhi asupan gizi pekerja sesuai dengan beban kerja mereka. Apalagi kerja yang pada malam hari. Nah, itu memerlukan zat gizi yang penuh, yang asupan yang sangat tinggi. Yang ketiga itu ada usia. Untuk mengurangi kelelahan kerja dengan usia kerja pada saat produksi, perusahaan merekomendasikan batas usia untuk penerima karyawan dari 20 sampai 50 tahun. Nah, jadi perusahaan itu sebelum harus seleksi dulu, maksudnya mencari karyawan itu harus diseleksi dulu dan harus dikenalkan dulu. Jadi karyawan tuh yang umur ini yang bisa untuk. Terus perusahaan mendesain pekerjaan sesuai dengan usia pekerja. Nah, jadi perusahaan juga harus mendesain sesuai dengan usia pekerja. Misalnya tempat kerja itu dengan sesuai umur dia, umur pekerja atau umur karyawannya. Jadi sesuai dengan tempat kerjanya, dengan umurnya, dengan karyawannya. Dan perusahaan mengurangi beban kerja sesuai dengan tingkat usia pekerja. Jadi setelah mendesain tempat kerja sesuai umur, nah, perusahaan juga harus mengurangi beban kerja sesuai dengan tingkat usia umur. Nah, semakin tua umur pekerja di situ, maka semakin kurangilah beban kerjanya sehingga tidak terjadi kelelahan kerja. Next, status anemia. Nah, untuk mengatasi kelelahan kerja yang diakibatkan status anemia, karyawan pada saat produksi, perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan sebelum bekerja. Nah, untuk mengetahui status anemia pada kerja PT Arwana Anugrah Keramik Tbk, jadi perusahaan itu harus memeriksa kesehatan terlebih dahulu kepada karyawan sebelum. Nah, jadi sebelum bekerja itu perusahaan itu harus memeriksa kesehatan apakah karyawan itu terdapat penyakit anemia. Perusahaan itu harus pemeriksaan kesehatan dulu sebelum bekerja itu melakukan aktivitasnya. Nah, terus perusahaan memenuhi asupan gizi karyawan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Nah, perusahaan juga anemia ini perlu juga asupan gizi karyawan sesuai dengan kebutuhan mereka. Asupan gizi juga. Dan beban kerja. Dan manajemen perusahaan merancang peraturan baru kepada karyawan sebelum melakukan aktivitas. Karyawan diwajibkan sarapan terlebih dahulu. Nah, ini tergantung, jadi berarti manajemen di perusahaan PT Arwana Anugrah Keramik harus merancang ulang dulu peraturan baru kepada karyawan. Nah, sebelum melakukan aktivitas, jadi karyawan itu diwajibkan sarapan terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum karyawan itu melakukan aktivitas pekerjaan, jadi karyawan itu harus sarapan terlebih dahulu sebelum bekerja. Nah, jadi itu harus kebijakan dari manajemen perusahaan. Yang berikutnya masa kerja. Nah, untuk mengatasi kelelahan kerja yang diakibatkan masa kerja pada saat produksi, pihak manajemen perusahaan memberi batasan masa kerja kepada karyawan. Di masa kerja, jadi pihak manajemen perusahaan itu, jadi perusahaan di PT itu, PT Arwana Anugrah Keramik Tbk, harus memberi batasan kepada pekerja. Nah, batasan maksudnya masa kerja itu dibatasi ataupun dikasih pensiun lah, misalnya 2 tahun ataupun 3 tahun gitu. Nampaknya apa, jika tidak dibatasi, maka selama dia bekerja masa kerja, maka makin banyak menimbulkan kelelahan bekerja. Nah, jadi perusahaan itu harus membatasi
masa kerja. Dan perusahaan mendesain tempat kerja sesuai dengan pekerjaan. Nah, yang kedua itu perusahaan harus mendesain juga tempat kerjanya sesuai dengan pekerjaan mereka selama mereka bekerja di situ, sehingga dapat mengurangi atau mengatasi kelelahan bekerja. Kan misalnya kalau kerja 2 tahun cukup main mama, jadi perusahaan itu harus mendesain sesuai dengan posisi tubuhnya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan usia juga. Dan perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Jadi perusahaan itu harus setelah misalnya harus memberikan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada pekerja secara berkala. Jadi secara berkala itu per bulan atau misalnya atau 1 minggu atau 1 bulan. Jadi perusahaan itu harus selalu memeriksa kesehatan pekerja. Jadi agar meningkatnya kualitas tidur. Nah, untuk mengatasi kelelahan kerja diakibatkan kualitas tidur pada saat produktif. Manajemen perusahaan merancang SOP untuk mengurangi jam kerja dan menambah waktu istirahat. Nah, kualitas tidur juga bisa mempengaruhi kelelahan kerja. Jadi perusahaan itu harus merancang dulu manajemen perusahaan harus merancang SOP untuk mengurangi jam kerja, misalnya jam kerja dia 1 hari itu 4 jam, jadi dikurangi, nah, dan menambah waktu istirahat, misalnya istirahat dia karyawan itu hanya 10 sampai 15 menit saja, nah, tapi saat itu harus menambah lagi jam istirahatnya, misalnya dari 30 menit, 30 menit, gitu. Dan perusahaan mengurangi pencahayaan yang berada pada lokasi kerja sesuai dengan tempat kerja. Pencahayaan juga perlu. Nah, jadi perusahaan itu harus mengurangi pencahayaan juga sesuai dengan tempat kerjanya. Nah, agar tidak terpengaruh dengan kualitas tidur. Dan perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan. Nah, jadi perusahaan juga harus selama kualitas tidurnya berkurang, jadi perusahaan itu harus juga pemeriksaan kesehatan juga, melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawannya. Dan perusahaan mendesain tempat sumber kebisingan dari aktivitas karyawan. Nah, sumber bising juga bisa mengakibatkan kualitas tidurnya menurun. Nah, jadi perusahaan itu harus mendesain dulu tempat sumbernya di mana kebisingannya. Terus berikutnya beban kerja. Nah, untuk mengurangi kelelahan kerja yang diakibatkan beban kerja pada saat produksi, perusahaan menyediakan fasilitas karyawan, perusahaan mendesain tempat aktivitas kerja, dan perusahaan mendesain peralatan kerja dan memberikan alat bantuan tenaga kerja. Nah, jadi untuk mengurangi kelelahan kerja juga dilakukan beban kerja. Nah, jadi perusahaan menyediakan fasilitas karyawan, misalnya menyediakan air minum, kerja, menyediakan makanan, menyediakan gizi, nah untuk karyawan. Nah, perusahaan desain tempat kerja, perusahaan juga harus mendesain tempat aktivitas kerja. Nah, harus desain misalnya kayak tadi rambut keramik harus desain supaya tidak beban bekerja bagi karyawannya. Terus dan perusahaan desain peralatan kerja dan memberikan alat bantuan tenaga. Nah, jadi memberikan alat bantuan juga perlu untuk angkat beban agar mengurangi pengangkatan beban bagi. Jadi sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kami Allah dan saya ucapkan selamat